Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kita akan masuk pada materi pengelolaan SDM keperawatan di masa pandemi. Terima kasih kepada Prof. Yeni Rustina, Bapak Dr. Sutoto Enkes, Bapak Dr. Kunchoro Adi Purwanto yang telah memberikan masukan terhadap PowerPoint terkait pengelolaan SDM di masa pandemi. Kita tahu bahwa lonjakan pasien perlu diikuti dengan persiapan sumber daya, sarana maupun prasarana. Dalam kondisi krisis ini, beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan adalah yang pertama, keselamatan staf perlu ditunjang dengan kelengkapan APD. Kemudian, kita juga harus perhatikan jadwal dan lama tugas perawat dalam menjaga keseimbangan tugas serta istirahat untuk mencegah kelelahan, burnout, dan juga menjamin keselamatan pasien. Selain itu, kita juga harus memperhatikan penugasan, metode penugasan dalam pemberian asuhan keperawatan. Dalam pengelolaan SDM keperawatan, ada beberapa regulasi yang mendasari, yaitu Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, PMK Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Keperawatan di Ruang Khusus, PMK Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan, Permenkes 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit, PMK Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jenjang Karir Keperawatan, PMK Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Keperawatan, Permenpan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Keperawatan, dan juga Standar Akreditasi Nasional Rumah Sakit 1.1. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan, teman-teman perawat juga harus mengingat adanya model asuhan yang berpusat pada pasien, di mana membutuhkan suatu kolaborasi antar profesional pemberi asuhan. Di dalam hal ini ada DPJP, kita keperawatan sebagai perawat penanggung jawab asuhan, apoteker, dietitian, dan lainnya. Lainnya bisa misalnya ditambah psikologis, klinis, jika ada layanan hal-hal terkait psikososial, dan seterusnya. Dalam pengelolaan SDM keperawatan, dalam hal ini kita harus perhatikan fokus dan jangan panik. Namun gunakan sebagai manajer kita punya kewenangan untuk mengelola SDM. Jangan korbankan SDM kita hingga akhirnya perawat yang menjadi tidak aman. Pedoman dalam menghitung SDM keperawatan atau perencanaan SDM ini sesuai dengan standar akreditasi KKS 1 dan KKS 2. Di mana kita harus perhatikan jumlah dan juga karakteristik pasien. Perhatikan tingkat ketergantungan pasien. Perhatikan klasifikasi pasien. Sedangkan kualifikasi dan kewenangan staf yang merawat ini sesuai dengan KKS 13 dan 14, di mana kita harus tetap perhatikan regulasi adanya STR dan SIPP, upayakan tetap perhatikan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis sesuai dengan standar KKS 14, walaupun dalam kondisi kegawat daruratan atau pandemi. Kemudian perawat sebagai penanggung jawab asuhan adalah perawat yang kompeten dan dibantu oleh perawat pelaksana atau relawan jika jumlahnya sudah tidak memadai. Bila ada bantuan SDM perawat dari luar area, pastikan mempunyai STR. Relawan dan relawan non-STR harus bekerja di bawah supervisi BPJS. Kita akan masuk dalam penghitungan keperawatan. Kita akan mempunyai dua simulasi, yaitu simulasi 1 adalah ruangan isolasi dengan menerima pasien dengan berbagai macam klasifikasi pasien. Nanti simulasi kedua adalah tentang ruangan yang mempunyai klasifikasi sama. Dalam hal ini adalah minimal care.
Jadi di simulasi pertama, misalnya ruang isolasi berkapasitas 25 bed, terisi 2 pasien intensive care, 3 pasien total care, 8 pasien partial care, dan 15 pasien minimal care. Kemudian nanti dalam penghitungan SDM kita akan bisa menggunakan format Excel yang linknya ada di halaman paling belakang. Dari penghitungan di software Excel kita dapatkan dibutuhkan 24 perawat dan ditambah 1 kepala ruangan, ditambah 1 clinical care manager sebagai nurse in charge. Hal ini sesuai juga dengan PMK 56, di mana ada perbandingan untuk rumah sakit A dan B adalah jumlah perawat dibanding jumlah pasien adalah 1:1. Nah, bagaimana dengan pembagian dinas? Mungkin perlu beberapa modifikasi karena mengingat apabila menggunakan baju APD lengkap, maka ketentuannya adalah sekitar 4 jam pemakaian. Kemudian kita tahu bahwa jam efektif perawat adalah sekitar 7-8 jam, sehingga kita modifikasi bahwa dalam setiap shift itu kita bagi menjadi 2. Sehingga nanti di dalam satu shift ada yang bertukar dinas ke pasien dan juga bisa melakukan tindakan persiapan keperawatan atau tindakan keperawatan yang tidak langsung seperti dokumentasi, penyiapan ruangan, kemudian juga model edukasi yang tidak langsung ke pasien, dan seterusnya. Nah, bagaimana komposisi pembagiannya? Kita bagi menjadi 4. Ini adalah sesuai normal pembagian pagi, sore, malam, dan libur. Kita proporsikan untuk yang dinas pagi 40%, sore 25%, malam 25%, dan libur adalah 10%. Di setiap dinas pagi ada 1 kepala ruangan dan juga 1 nurse in charge plus 8 perawat. Kemudian di dinas sore 1 nurse in charge dan 5 perawat. Kemudian di malam 1 nurse in charge plus 5 perawat dan tentunya ada yang libur. Bagaimana pembagiannya? Untuk dinas pagi selain ada perawat, juga ada 2 HCA atau healthcare assistant. Kita bagi di dinas pagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang pertama adalah 7.30 sampai 11.30, di mana 2 pasien intensif dan 3 pasien total dirawat oleh 2 perawat. Kemudian untuk pasien parsial dan pasien minimal dengan jumlah 8 dan 15 juga dirawat oleh 2 perawat. Memang ini agak berat sehingga memang diperlukan 2 relawan untuk tambahan. Jika tidak, maka bisa dimobilisasi dari perawat yang lain. Kemudian di jam 11.30 sampai 15.30 2 pasien intensif dan 3 pasien total dirawat oleh 2 perawat. Ini perbandingannya adalah 1:2 sampai 3. Ini memang agak berat, maka harus ada support dari relawan. Kemudian 8 parsial dan 15 minimal, itu 2 perawat 1:10. Ini juga sangat berat, maka perlu adanya relawan. Bagaimana dengan dinas sore? Pembagiannya adalah di 15.30 sampai 19.30 dan 19.30 sampai 23.30. Masing-masing pembagian ini nanti ada suatu overlapping di mana diperlukan timbang terima dan juga berganti baju APD. Masih sama, 2 pasien intensif dan 3 pasien total itu dirawat oleh 2 orang, kemudian untuk parsial dan 15 pasien minimal dirawat oleh 1 orang. Ini perawatnya adalah 1:23, diperlukan seorang relawan minimal 2 orang. Posisinya sama antara
gelombang 1 dan gelombang 2 dan juga gelombang shift malam. Kenapa tidak kita bedakan malam lebih sedikit? Karena kita tahu bahwa aktivitas mungkin adalah sama walaupun kondisi pasien dalam kondisi istirahat, tetapi pasien total care intensif memerlukan asuhan keperawatan yang hampir sama. Nah, ini adalah pembagian secara hierarki gerak tatanan struktur organisasi atau tata kelolanya. Di dinas pagi ada kepala ruangan, nurse in charge, membawahi PPJA 1 sampai 4, PPJA 1 dan PPJA 2 memegang 8 sampai 15 pasien minimal care. Tentunya harus dibantu oleh 2 relawan. Kemudian di PPJA 3 dan PPJA 4 ini memegang 2 pasien intensive care dan 3 pasien total care. Relawan ini tidak harus dikonotasikan harus dari luar. Apabila misalnya bisa diambil dari ruangan lain, maka ini bisa diberlakukan. Untuk yang gelombang kedua 11.30 sampai 15.30 posisinya sama. Kemudian untuk yang dinas sore di mana tidak ada kepala ruangan dan juga tidak ada nurse in charge pagi, maka salah satu perawat akan menjadi nurse in charge. Namun sebelumnya di dinas pagi kepala ruangan sudah ready menyiapkan seluruh sarana prasarana, logistik, kemudian juga kesiapan SDM dipastikan semuanya hadir, relawan hadir, dan juga HCA hadir. Ini adalah posisinya demikian. PPJA 2 dan PPJA 3 megang 2 pasien intensive care dan 3 pasien total care. Ini adalah jumlah minimal. Harusnya adalah 1:1. Namun dalam kondisi pandemi ini mungkin bisa dilakukan dengan suatu modifikasi. Kemudian untuk PPJA 1 bertanggung jawab pada 23 partial care dan minimal care dibantu oleh 2 relawan. Apabila diperlukan 1 relawan membantu PPJA 2 dan PPJA. Posisi ini sama dengan yang gelombang kedua jam 19.30 sampai 23.30. Demikian juga di dinas malam dan juga periode pertama dan periode kedua ini agak kurang tepat ya, jamnya harusnya 23.30, kemudian ditambah 4 jam, kemudian dilanjutkan sampai sekitar jam 6:30. Bagaimana penghitungan SDM keperawatan pada situasi kondisi ruangan? Misalnya di simulasi 2 ini adalah menggunakan kapasitas 30 bed dengan karakteristik klasifikasinya sama, yaitu minimal care. Ini contoh misalnya kalau kita membuka ruangan baru misalnya di Wisma Atlet. Maka yang dibutuhkan sesuai dengan hitungan adalah 3 perawat yang dinas sore, 3 perawat yang dinas pagi, 3 perawat yang dinas sore, dan 2 perawat yang dinas sore. Ini adalah pembagiannya. Untuk dinas pagi, kita jam schedulingnya adalah jam 7.30 sampai 14.30. Di dinas pagi ada 1 kepala ruangan yang menyiapkan semuanya readiness untuk asuhan dari pagi sampai pagi hari berikutnya. Kemudian 1 kepala ruangan ini dibantu oleh 1 nurse in charge plus 2 perawat. Memegang 30 pasien, artinya 1:10 pasien. Tentunya juga masih ada HCA, kemudian 1 relawan. Kemudian untuk dinas sore, adanya 1 nurse in charge plus 1 perawat. Di sini adalah 2 perawat megang 15 pasien, ditambah 1 relawan dan 1 HCA. Untuk yang dinas malam, itu adalah ada 1 nurse in charge plus 1 perawat, kemudian ada 1 HCA, di mana 2 perawat ini memegang 15 pasien dibantu oleh 1 relawan.
Bagaimana pengelolaan dinas pagi? Ini adalah gambaran tata kelolanya. Ada nurse in charge, masih megang pasien, dan tetap pegang pasien karena tugas dari nurse in charge adalah mengkoordinir asuhan dari PPJA yang lainnya, dan dia juga tetap terlibat dalam asuhan. PPJA 2 dan PPJA 3, 10 pasien dan dikomandanin oleh kepala ruangan. Dibantu oleh 2 relawan dengan under supervisi. Ini untuk dinas sore, nurse in charge, ada 10 pasien, dipegang oleh nurse in charge, kemudian PPJA 2 memegang 20 pasien dengan dibantu 1 relawan. Ini yang dinas malam, nurse in charge dengan 10 pasien, kemudian PPJA 2 memegang 20 pasien dengan 1 relawan. Tetap diingat, relawan ini belum tentu dari luar rumah sakit, tetapi konotasinya bisa juga adalah dibantu perawat dari ruangan lain. Jika ada relawan, maka dari luar itu tetap dalam under supervisi PPJA. Kemudian bagaimana ketentuan manajemen keselamatan SDM? Ini diatur di dalam KKS 8.2 di standar SNAR 1.1. Upayakan keamanan berangkat dan pulang shift bagi perawat, karena siklusnya terus bergerak. Jika ada fasilitas, diutamakan adalah dormitory. Beberapa pemerintah daerah sudah menyiapkan hotel yang bisa untuk tempat tinggal sementara para perawat maupun relawan. Kemudian juga antar jemput, ini diperlukan untuk menjaga keselamatan dan juga untuk menghindari kelelahan. Kemudian perhatikan kewaspadaan pada kesehatan SDM keperawatan. Periksa kesehatan, tanda-tanda vital sebelum bertugas. Kemudian harus disupport makanan multivitamin. Modifikasi jam dinas, kemudian tidak long shift. Istirahat saat shift harus diperhatikan. Ketika malam juga harus diperhatikan adanya napping. Kemudian pemeriksaan ulang, saat berdinas, kemudian juga durasi tertentu harus diulang terkait MCU-nya, medical check-up-nya. Kemudian berikan motivasi berupa penghargaan, baik fisik maupun non-fisik. Kemudian perlu adanya dibuka call center layanan konseling untuk mengurangi burnout, stres, kemudian low motivasi dan sebagainya. Serta adanya jaminan pengobatan keterpaparan dari penyakit. Bagaimana implementasi standar SKP, HTK, kemudian PPI, AP, dan PAP dalam melaksanakan asuhan keperawatan, khususnya yang harus dipegang terus oleh SDM keperawatan. Yaitu di dalam kondisi pandemi, kita juga harus tetap melaksanakan prinsip patient safety dan interkolaborasi, laksanakan standar asesmen pasien dan pelayanan asuhan pasien, tetap harus kita pegang teguh sasaran keselamatan pasien atau SKP, memenuhi hak pasien dan keluarga atau HPK, menjaga prinsip pengontrolan dan ini mungkin salah ketik, pengontrolan dan pengendalian infeksi atau PPI, kemudian melaksanakan manajemen komunikasi dan edukasi atau MKE, seperti hand hygiene, etika batuk, dan sebagainya. Terakhir, untuk penghitungan dari simulasi SDM, silakan bisa diakses. Ini adalah link untuk simulasi 1 dan simulasi 2. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu untuk pengelolaan SDM di masa pandemi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selamat berjuang untuk teman-teman perawat se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.